Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu dan yang sakit kita doakan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Saya kali ini mencoba menganalisa tentang Pak Jokowi yang ada di luar negeri. Kalau kita lihat di TV-TV saat di RRC, Pak Jokowi itu seperti nggak ada beban sama sekali bahwa di Indonesia itu baru terjadi panas-panasnya suasana politik ya. Tapi beliaunya ketemu Pak Putin senyum-senyum saja. Nah, apakah ini kebetulan? Apakah ini hal yang di luar nalar? Sementara kritikan tajam, hujatan terkait putusan MK yang terkesan kontroversial itu, dia malah santai berpose, saling merindukan teman yang lama, saling menyalami Pak Jokowi dengan Ibu Riana di lorongnya tempat pertemuannya acara, yaitu di Great Hall of the People Beijing pada Selasa 17 Oktober tahun 2023. Sementara di Indonesia malam yang sama, yaitu itu terjadi sedikit suasana panas. Dan paginya Rabu 18 Oktober tahun 2000 Megawati bakal mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Nah, di waktu yang sama di kubunya sebelah Pak Prabowo, petinggi-petinggi koalisi juga kumpul membahas masalah putusan MK, sekaligus menghitung apakah Gibran masih mau dicalonkan sebagai cawapres atau tidak. Karena rencana mau pengumuman capres, pendaftaran capres cawapres tanggal 25 Oktober itu terakhir sudah. Artinya tinggal 7 hari lagi masa pendaftaran akan berakhir. Namun di tengah kasakusuk dan hingar-bingar dinamika politik ini, saya sebenarnya lebih penasaran dengan sikap Pak Jokowi yang tampak santai dan senyum-senyum ya. Dia seperti kayak orang happy gitu, ketemu Putin dan Xi Jinping di Cina ya. Dan perlu diketahui, Presiden Jokowi juga berhasil menaikkan beberapa kerjasama dengan Cina di dalam Indonesia Chinese Business Forum pada Senin 16 Oktober tahun 2023. Total nilai kerjasama dari 31 perusahaan dengan Cina adalah 13,7 US dollar Amerika, sekitar 214 triliun. Mantap. Uniknya kerjasama ini diteken Jokowi bertepatan dengan MK membacakan hasil putusannya itu yang bernuansa politis, yang sahabat disebut dengan MK adalah Mahkamah Keluarga, sehingga hujatan mengarah ke Pak Jokowi adalah dinasti politik. MK disingkat dengan Mahkamah Keluarga. Serangan Pak Jokowi betul-betul menggeliat. Nah, ini yang betul-betul saya otak-atik dan saya dapatkan dari berbagai sumber. Nah, kenapa? Karena saya juga kecewa dengan adanya itu. Ya, pendukung Jokowi yang kecewa luar biasa banyaknya. Relawan-relawan juga begitu, mengaku tegak lurus dengan Jokowi tapi mendukung Prabowo bukan Ganjar. Ya. Maka dari itu ya,
di dalam kondisi yang hingar-bingar itu, saya mencoba mengotak-atik apa sih sebetulnya rencana yang terjadi di balik itu. Ya, jadi kita berpositif thinking dulu bahwa pasti kita beliaunya ada rencana besar yang sedang dipikirkan. Jokowi diam-diam ya punya strategi dengan sikap pembiaran terhadap relawan yang mendukung Prabowo. Bagi Jokowi, banyak organ relawan yang mendekat Prabowo yang masuk ke jebakannya. Ya. Kenapa? Barisan pendukung dari Jokowi itu dengan adanya masuk di dalam kubu Prabowo diharapkan bisa mewarnai situasinya di tempatnya Prabowo. Ya. Dan perlu diketahui sebelumnya Jokowi dan Megawati ingin mengunci Prabowo agar tidak keluar jalur seperti yang terjadi pada Pilpres sebelum ini. Yang saat itu Prabowo kan berkoalisi dengan sayap-sayap Islam garis keras ya. Jadi perlu diketahui Pak Prabowo kan aslinya seorang patriot nasionalis, tapi salah jalan ketika berkompromi dengan kelompok radikal dan Islam garis keras ya untuk menang Pilpres tahun 2019. Nah, kalau pergerakan Prabowo sudah dikunci dari kelompok nasionalis, artinya apa? Timnya mau tidak mau sifatnya pun akan nasional, sehingga situasi pemilu tahun 2024 tidak seganas yang terjadi pada tahun 2019 ya. Taktik inilah yang diharapkan oleh Pak Jokowi, dan begitu juga Megawati dengan mengirim Budiman Sujatmiko ke dalam pusaran politik Prabowo, sehingga diharapkan Budiman itu bisa menjadi sandaran Prabowo dalam menentukan keputusan-keputusan. Dan taktik ini rupanya cukup ampuh sampai saat ini. Tidak itu saja, Pak Jokowi juga mengirim Caimin ke kandangnya Anies Baswedan, yang merupakan Caimin untuk orang NU sejati, mengunci pergerakan Anies sehingga Anies tidak bersekutu dengan EPI dan HTI. Jadi tokoh FI dan EPI, tokoh NU dan EPI kan ibaratnya air dan api, sulit untuk disatukan. Nah, taktik-taktik inilah di kita semua agak sulit membaca, sehingga banyak hujatan dan cacian ke Pak Jokowi. Ya, sampai detik ini analisa ini yang saya baca dari berbagai sumber masuk akal. Karena apa? Karena Prabowo saat ini juga pembicaraannya masih berkutat dengan Budiman Sujatmiko yang nasionalis. Untuk kubunya Anies juga begitu. Dengan adanya Caimin, kubu-kubu sebelah juga tidak bisa merapat tapi tidak sentral untuk pembahasan pemilu ke depan. Ya, saya pikir itu analisa dari berbagai sumber dan analisa otak-atik saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit bisa memberi gambaran. Dan kalau toh ada salah, itulah hal dari saya sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.